Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang melipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul tausiah, yaitu mengambil hikmah dari bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah melihat, kita semua telah mendengar bahwa kondisi di tempat lain, di wilayah lain yang mana di sana juga banyak saudara kita mengalami ujian dari Allah, yaitu mengalami banjir, mengalami longsor, hujan tidak berhenti dan mengakibatkan banyak fasilitas yang rusak, banyak harta yang hilang, bahkan nyawa juga hilang. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Tentu awal ketika kita melihat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara kita diberikan Allah kesabaran. Dan juga kita turut bersedih, turut berduka atas musibah yang dialami saudara kita di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Tentu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya cukup berduka, kita tidak hanya cukup merasa sedih, bahkan mungkin memberikan bantuan, tidak hanya itu. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengingatkan kepada hambanya bahwa setiap manusia itu akan diuji. Dan ketika ujian itu datang kaum muslimin, merupakan bukti ini hambanya masih beriman atau tidak. Sebagaimana Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimaradih, ahasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuktikan bahwa manusia itu diuji, sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalian pasti diuji dengan sesuatu dari rasa lapar, rasa ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini sudah disampaikan Allah, pasti diuji. Maka ketika manusia mengalami ujian, dia harus sadar ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kaum muslimin
ketika ujian itu diberikan Allah, maka manusia itu harus sadar. Pertama, harus muncul kesabaran dalam dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maka langkah awal ketika mengalami ujian kaum muslimin harus bersabar. Karena apa yang harus kita pikirkan ketika bersabar? Harus muncul dalam pikiran kita, semuanya ini dari Allah. Semua yang ada ini milik Allah. Ketika Allah mengambilnya, maka kita tidak bisa menghalanginya. Maka ketika musibah itu datang, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sesuatu atau seorang itu ditimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian kaum muslimin, ketika kita melihat ujian itu begitu besar, begitu dahsyat, dan sepertinya ada kelalaian manusia dari ujian yang diturunkan Allah, ada disebabkan manusia ini bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut oleh ulah tangan manusia. Kemudian kami ingin merasakan dari perbuatan mereka itu supaya mereka kembali kepada Allah. Makanya ketika tadi sudah kita melihat, tidak hanya cukup sabar, tidak hanya cukup perhatian, tidak hanya cukup sedih, tapi harus sadar, bisa jadi ujian ini juga ada disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu pun Allah, saat ini kita melihat tempat maksiat masih legal nggak? Masih legal. Perzinahan merajalela nggak? Merajalela. Narkoba sudah berhenti atau belum? Masih. Bahkan luar biasa, ada kejahatan itu dilakukan oleh individu, itulah maksiat tadi, berzina. Kemudian dilegalkan tempatnya, akhirnya bermaksiat jemaah. Belum lagi kaum muslimin, ada hak-hak individu yang tidak diberikan oleh pemangku jabatan untuk masyarakatnya. Apa itu? Ada milik umum, hutan milik umum itu kaum muslimin, boleh siapa saja. Bahkan di masa dulu, satu kelompok masyarakat hanya membutuhkan satu batang kayu untuk membuat rumahnya. Tapi sekarang bisa nggak? Tak bisa. Dan ditunjukkan Allah kemarin kaum muslimin ke Allah, ketika banjir bandang itu terjadi, banyak kayu-kayu yang sudah ditebang itu hanyut. Ini luar biasa. Dan sudah bersih. Artinya apa? Itu sudah siap dimasukkan ke pabrik untuk dijadikan kertas. Dan itu milik umum kaum muslimin ke Allah. Tapi itu dibiarkan. Pertanyaannya, apakah itu suatu dosa? Ya dosa. Makanya di dalam ayat tadi, liziqahum ba'dallazi amilu. Kami ingin menunjukkan, memberikan rasa atas sebagian perbuatan mereka itu bencana. Ternyata itu hanya sebagian dalam ayat tadi kaum muslimin. Belum dahsyat sekali. Tapi itu sudah tak mampu kita. Apa tujuan Allah menunjukkan itu kaum muslimin fa Allah? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin fa Allah, banyak para mubalik, banyak para ustadz, banyak para habib menyampaikan untuk semua umat ini bertaubat, kembali kepada Allah. Nah, taubat itu ada beberapa hal kaum muslimin. Ada taubat individu, kesalahan-kesalahan kecil cukup kita istighfar kepada Allah. Ada taubat jama'i, mungkin ada transaksi ribawi yang masih merajalela, yang belum berhenti, itu dihentikan. Ada taubat secara negara kaum muslimin, yang selama ini meninggalkan hukum Allah, yang tidak memakai Al-Quran dalam aturannya, itu harus dijadikan sebagai undang-undang. Al-Quran harus sebagai undang-undang. Makanya Umar bin Khattab ketika mendengar ada sebuah negeri itu
terjadi bencana, Umar itu langsung berpidato, dosa apa yang kalian lakukan? Karena Umar telah menerapkan Al-Quran, berarti ini kesalahan individu, kesalahan kelompok masyarakat. Tetapi hari ini kaum muslimin, individu banyak bermasalah, masyarakat bermasalah, tentu kuncinya negara. Maka untuk itu kaum muslimin ke Allah, bagaimana supaya maksiat itu bisa dihentikan, perzinahan bisa dihentikan, penebangan kayu sembarangan bisa dihentikan, termasuk peredaran narkoba yang membahaya dan merusak masyarakat itu bisa dihentikan, mesti ada satu institusi yang menerapkan hukum Allah. Itu sudah dibuktikan dulu kaum muslimin. Di masa Rasulullah kita lihat bagaimana Makkah zina merajalela, judi merajalela, bahkan akidah rusak. Mereka tidak saat itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Lalu ketika Rasul hijrah di Yasrib, Madinah, lalu Rasul dirikanlah pemerintahan Islam dan Rasul sebagai pemimpinnya kaum muslimin, maka itu bisa dikikis, bisa dihabiskan. Kalau kita secara individu mengingatkan, hanya mampu membatalkan. Kita pernah dulu melakukan sebuah gerakan massa untuk menghentikan LGBT tampil di Pekanbaru. Alhamdulillah berhasil. Tapi hanya bisa menghentikan, tapi bisa enggak menghilangkan LGBT itu? Tak bisa. Harus kebijakan pemerintah. Dan pemerintah yang bisa melakukan kebijakan itu kaum muslimin adalah pemerintahan Islam, tidak pemerintahan sekuler sebagaimana yang kita lihat saat ini. Karena pemerintahan sekuler itu kaum muslimin hanya mementingkan diri sendiri. Maka oleh karena itu kaum muslimin ke Allah, untuk mewujudkan itu Rasulullah SAW itu telah menunjukkan kaifiat atau tata caranya. Apa yang tunjuk Rasul? Tentu yang pertama adanya takwa individu. Saat ini kita harus berupaya menjadi takwa. Dan untuk takwa ini kaum muslimin, kita perlu banyak belajar apa saja yang dilakukan individu muslim untuk menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Bahkan di dalam surat Ali Imran 2, ujung ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi seorang muslim itu mesti sadar dia jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti dia jaga terus ucapannya mesti Islami. Kalau dia pedagang, transaksinya mesti Islami. Kalau dia melakukan transaksi hutang piutang mesti Islami. Semuanya Islami kaum muslimin. Tidak bisa sesuai dengan kepentingan kita saja. Kalau itu dilakukan, maka ini akan muncul kesadaran jama'i, kesadaran masyarakat. Jadi ketika muncul kesadaran masyarakat kaum muslimin ke Allah, maka tidak ada yang terpikir di dalam benak kaum muslimin kecuali ingin sosok pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena dia viral, bukan karena hartanya banyak, bukan karena pergaulannya luas, tapi yang dipilih itu adalah pemimpin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kalau pemimpin cinta pada Allah dan Rasulnya kaum muslimin, itu pasti memikirkan rakyat. Dan ini terbukti. Umar bin Khattab sebagai pemimpin saat itu, di akhir hayat dan jabatannya, tidak memiliki apa-apa hartanya, tidak ada. Kenapa? Karena sudah menjadi sesuatu fitrah ketika seorang memimpin dalam Islam, yang dia pikirkan bagaimana Islam terjaga. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz merupakan cucunya. Di masa akhir jabatannya, hanya beberapa dirham saja hartanya. Maka oleh karena itu kaum muslimin Allah, tentunya ini sebuah pemikiran untuk kita semua. Kita tetap kembali berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kesabaran kepada saudara kita yang mengalami musibah. Dan mudah-mudahan kita ketika punya rezeki, mampu membantu mereka untuk memulihkan kehidupan mereka. Dan memberikan wejangan dan nasihat untuk kembali memulihkan mental mereka. Mudah-mudahan ujian ini tidak berlarut. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita berharap di Pekanbaru juga tidak mendapatkan hal yang sama. Semoga kitalah yang menjadi penolong mereka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.